Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu sudah menjadi fitrah manusia ketika sudah masuk ke fase usia balik, kemudian masuk ke fase usia dewasa, maka tentu yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk mempunyai pasangan. Dan ketika setiap individu sudah punya pasangan, maka tentu salah satu yang didambakan oleh yang bersangkutan adalah mempunyai anak keturunan. Dan ketika sudah mempunyai anak keturunan, harapan terbesar dari orang tua adalah ketika mempunyai anak keturunan yang sesuai dengan idam-idamannya, sesuai dengan dambaannya, sesuai dengan keinginannya. Semua orang tua tentu mengharapkan mempunyai anak yang sebagaimana yang diidam-idamkan. Dalam hal ini, selaku orang tua, kita diberikan panduan oleh agama kita, agama Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ajaran yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Saat itu Luqmanul Hakim berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Duhai anakku yang tersayang, dirikanlah sholat, perintahkanlah perkara yang baik, yang ma'ruf, cegahlah perbuatan yang munkar, dan bersabarlah atas berbagai macam ujian yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya semua hal tersebut termasuk dari azmil umur, perkara-perkara yang pokok. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan banyak hal kepada kita selaku orang tua. Yang pertama yaitu ketika kita ingin memanggil putra-putri tersayang kita, maka harus dipanggil dengan sebutan yang sangat indah. Harus diseru dengan panggilan penuh dengan kasih sayang. Tidak boleh umpamanya kita memanggil putra-putri kita dengan penuh nada kemarahan, penuh emosi, penuh angkara murka dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang kita panggilkan kepada putra-putri kita akan membelah bekas dalam hati mereka, senantiasa akan tertancap kuat dalam memori ingatan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang pertama, sebutan panggilan yang penuh dengan kasih sayang kepada putra-putri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu aqimis sholata, dirikanlah sholat. Sholat sebagaimana kita tahu menjadi fondasi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Tidak mungkin seorang individu akan menjadi muslim yang baik, akan menjadi mukmin yang kuat tanpa ada fondasi melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang pertama yaitu aqimis sholata, dirikanlah sholat, bukan hanya sholat yang sesuai dengan regulasi dan ketentuan ilmu fikih, namun lebih dari itu, sholat yang masuk ke dalam internalisasi dirinya, sholat yang tergambar dalam perilakunya, sholat yang juga menjadi
nilai-nilai pedoman dalam kehidupan yang bersangkutan. Ini yang pertama, aqimis sholata. Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan anakmu untuk mau mengerjakan kebajikan yang ma'ruf, mau mengajak orang lain untuk berbuat yang ma'ruf. Karena perbuatan baik itu perlu disebarluaskan, karena kebaikan itu tidak cukup dengan hanya baiknya individual, namun harus menjadi kebaikan sosial. Ini yang kedua, basicnya tadi, yaitu dirikanlah sholat, setelah itu perintahkanlah perkara yang ma'ruf, wanha anil mungkar, dan setelah itu cegahlah perbuatan yang mungkar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, wasbir ala ma asabak, ya. Engkau harus bersabar atas segala hal yang menimpamu, karena perbuatan baik itu membutuhkan kesabaran. Memerintahkan perkara yang ma'ruf butuh kepada kesabaran. Mencegah perbuatan yang mungkar butuh juga kepada kesabaran. Maka sabar itu menjadi elemen yang melandasi mendirikan sholat, memerintahkan perkara yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang munkar. Inna dzalika min azmil umur. Seandainya banyak hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Luqmanul Hakim kepada putranya, kemudian kita bisa mengejawantahkan dalam kehidupan kita, yakinlah inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara yang pokok dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang tua yang baik terhadap putra-putri kita, bisa membimbing dan mengarahkan putra-putri kita kepada perkara-perkara yang baik, bisa menjadi teladan untuk putra-putri kita dalam perkara-perkara yang baik. Dan karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa diberikan anak keturunan yang baik. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.